Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali saja saya bersama Pak Menko Polhukam, Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Kabul BNPB dan dari Bulog untuk mengevaluasi keadaan di Papua, di daerah apa namanya? Akan Gumi. Ya. Seperti saudara tahu bahwa sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrim, dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tapi karena diare dan karena cuaca. Mengenai bantuan kepada mereka, pertama sekarang ada masa darurat, itu tanggap darurat ditetapkan 1 minggu. Kita sepakat ini ditambah. Untuk sementara ini kita tambah menjadi 2 minggu. Jadi 2 minggu. Nanti yang pertama kita evaluasi lagi. Secara umum sekarang sudah dilakukan pengiriman ke sana dan sudah sampai di sana. Tetapi memang ada masalah yang pertama soal cuaca, kendala cuaca ini. Sebenarnya semua logistik sudah tersedia, tetapi ada masalah cuaca. Dan kedua, itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah. Ya, itu tidak ada transportasi, jadi mungkin harus dipanggul dipanggul oleh masyarakat. Jadi itu persoalan. Yang kedua, kita minta soal kesehatan. Nanti kesehatan supaya untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, terutama kepada kelompok rentan, ya, orang tua, anak-anak, dan juga kita mengantisipasi. Sampai hari ini baru 1 daerah ya yang tapi kita antisipasi kemungkinan ada di daerah-daerah lain. Saya minta itu nanti diantisipasi. Kalau terjadi itu kita sudah siap, ya. Dan kita terus melakukan perbaikan, recovery pada seluruh daerah yang mungkin bisa terjadi. Saya kira itu dari saya. Ya, hal-hal yang bisa kita atasi, ya kita bersiap saja untuk mengantisipasi kalau nanti udara tidak baik, memang tidak mungkin ada jalan lain. Tetapi kita siap ketika terjadi udara yang baik, maka terus kita sudah siap pengirimannya. Hanya memang distribusi ke tempat-tempat yang ini juga menjadi kendala yang sedang dicari solusinya. Selain dipanggul ini apa? Ya, ini. Ada kendala kerawanan dari keamanan di sana nggak sih Pak untuk masyarakat untuk mendistribusikan bantuan itu? Saya kira Pak Panglima. Ya, nggak ada. Jadi saya pastikan untuk kendala dari KST atau KKP nggak ada. Jadi memang saat ini kendalanya hanya cuaca saja untuk menuju ke sana. Dan kemarin sudah terdistribusi yang bantuan dari Mensos 10 ton sudah terdistribusi, dan dari Panglima TNI ada 8 ton juga sudah terdistribusi. Mungkin dari Pak Kapolda, Pak Pangdam juga sudah terdistribusi. Memang distribusinya dia bisa langsung penuh ke sana karena tidak ada jalan darat. Jalan satu-satunya hanya melalui angkutan udara. Dan angkutan udara selalu juga harus menunggu cuaca. Begitu cuaca bagus langsung terbang sana, ngedrop balik lagi. Tapi untuk antisipasinya gimana Pak? Kalau misalkan, karena kan KKB ini kan kadang tidak bisa diprediksi. Kan ada pasukan kita di sana. Saya pastikan pasukan kita di sana jaga karena ini adalah bantuan kemanusiaan. Jadi harus semua harus sepakat untuk mendahulukan tadi faktor kemanusiaan. Berapa jumlahnya Pak? Apa? Pasukan kita ada 1 peleton sama dari Polri juga ada di sana. Total berapa? Kemana? Total berapa orang? Ya sekitar 50 orang kita sana. Untuk menjaga di bandara maupun jalan menuju ke distrik. Ya, ada Gume maupun Lambewi tadi. Yang terdampak kan 2 distrik itu. Kepala BNPB mengatakan ada gangguan OPN tadi Pak untuk penyambutan bantuan dari TNI
Saya sampai sekarang tidak mendengar itu, dan nyatanya bahan makan kita yang kita kirim ke sana sudah terdistribusi dan nyampe di sana. Dan sampai sekarang tidak ada gangguan tembakan dari KKP. Ya itu tolong juga media ikut membangun, jangan sampai ada terbangun seolah-olah menakut-nakuti itu. Ya, kita tidak pernah takut untuk itu. Karena ini bantuan kemanusiaan yang harus kita dahulukan kemanusiaan. Berarti yang 6 orang yang meninggal itu memang karena kurang gizi atau sebenarnya apa? Ya saya kira dari Bupati, karena saya Puncak, Kabupaten Puncak. masalah asupan makan. Karena kekeringan, Pan. Ya, Pak. kekeringan. Ya. Bukan karena diare, Kak, seperti yang tadi Bapak bilang, Pak. Enggak, kalau tadi ada yang diare, yang anak-anak itu kan diare, ibunya juga gitu. Ya, 6 orang ini ada yang diare, kemudian ada yang dehidrasi, ada yang demam. Ada laporannya itu. Bukan soal kelaparan. Iya. Nah, Pak, kalau total kemudian pengungsi disebutkan ada 7.500 Pak dari BNPB. Itu sekarang update-nya seperti apa Pak? Coba di dua distrik itu. Iya. Nah, itu bukan pengungsi, itu kan warga di distrik itu. Distrik ada Dukume sama Lambewi tadi sejumlah itu 4.000 sama 4.500 sama 2.500. Ya. Kalau pengungsi saya kok belum ada laporan dari Pangdam. Ya. Ya. Itu masyarakat. Jadi ini kita dukung untuk pendistribusian bantuan. Ini kan mengalir terus bantuan ini, termasuk dari BNPB kan juga sudah mengirim. Nah, tentunya saya akan siapkan alutsista kita, khususnya heli, untuk bisa mendistribusi bantuan makanan ke sana. Bantuan yang sudah dikirimkan? Kalau saya dari Mensos 10 ton, dari Panglima TNI 8 ton, kemarin mungkin dari Pak Kapolri juga kirim, BNPB juga kirim, Pangdam kemarin nyiapkan 50 ton juga, cuma belum sampai terdistribusi semua. Kalau kita sembako campuran. Dan logistik di sana saya kira cukup juga, Pak. Dari Bulog Pak, iya Pak. ada berapa cadangan kita? Jadi stok cadangan beras pemerintah yang ada di total Papua itu yang ada di gudang itu sekitar 3.800, ya, dalam perjalanan itu sekitar 7.000 Pak. Jadi siap di sana 12.000. Khusus di Timika karena puncak ini kita layani dari gudang Timika. Stok di sana 540 ton. Nah, terkait dengan penggunaan CBP salah satunya adalah untuk tanggap darurat bencana. Dan kewenangan dari Bupati Puncak sudah mengajukan ke Perumbulok. Gudang Timika itu 50 ton. Sudah kita angkut itu tanggal 21 itu melalui Bandara Sinak itu 1,3 menggunakan pesawat. Dan ini terus berangsur-angsur kita angkut dari Gudang Bulog ke lokasi. Demikian, Bu. Soal ini Pak, terkait Panji Gumilang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana tanggapan dari Pak Wapres? Saya kira saya sudah menyerahkan sama beliau. Ya. Dan saya sudah menjelaskan. Sudah menjawab keresahan masyarakat belum sih Pak dengan adanya penetapan tersangka tersebut. Saya kira Iya. sudah terjawab. Jadi pesantrennya itu akan diselamatkan, dijamin akan terus berjalan, tetapi tindak pidananya bagi Pak Panji Gumilang akan dilanjutkan. Mungkin malam ini sekitar jam 8 atau sebelumnya itu sudah ada penetapan. Apakah ditahan atau dipulangkan? Ditahan atau dipulangkan statusnya tetap tersangka. Cuma kalau ditahan itu syaratnya ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Lalu mungkin dia dikhawatirkan menyulitkan pemeriksaan, mungkin mengulang atau melanjutkan perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Kalau ada kekhawatiran tentang itu nanti malam ditahan. Pembinaannya untuk pesantrennya Pak dari Nanti lah. seperti apa? Ya nanti besok masih akan rapat. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, saya kira sudah jelas. Pak Wapres. Mau ditambahkan boleh Pak mengenai pembinaan soal yang Sudah Pak. Nanti ya, nanti.